Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Insya Allah semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan sedikit apa sih hubungannya antara transportasi dengan alutsista. Nah, pertama alutsista dulu ya. Alutsista itu singkatan dari alat utama sistem pertahanan. Gimana ceritanya? Alat utama sistem pertahanan dengan transportasi. Nah, jadi gini guys, pemerintahan ke depan, 5 tahun ke depan akan mengembangkan industri, ya kan? Industri alat utama sistem pertahanan, ya kan? Nah, industri ini mostly ada di Provinsi Jawa Barat, spesifiknya di Kota Bandung, yaitu ada PT Pindad, ada PT LEN. Mereka selama ini mengembangkan alat-alat transportasi dengan teknologi IT-nya didukung oleh PT LEN untuk mengembangkan alat pertahanan, ya, alat pertahanan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, saya punya usul untuk membuka peluang pasar industri yang bergerak di bidang alutsista atau pertahanan ini. Kenapa demikian? Karena memang kami di sektor transportasi membutuhkan kendaraan transportasi yang memang bisa dimanfaatkan atau digunakan dengan segala cuaca, dengan kondisi geografi yang apa adanya. Kita ketahui bahwa transportasi di daerah terpencil perdesaan itu tidak tersedia dengan prasarana yang memadai, ya kan? Contohlah jalan kondisinya tidak beraspal, kondisinya tanah, kemudian diratakan seadanya. Kalau musim hujan berlumpur, kalau musim kemarau lumpurnya menjadi mengeras, akhirnya lubangnya mengeras sehingga lubangnya menjadi permanen. Nah, kalau musim hujan lubangnya itu diisi air, akhirnya berlumpur lagi. Nah, gitulah kondisinya seterusnya. Oleh karena itu kita perlu kendaraan yang memang disesuaikan dengan kondisi alam atau kondisi geografi yang ada. Nah, oleh karena itu saya ingin menawarkan kepada industri pengembang alutsista PT Pindad dan LEN, coba kita pikirkan bagaimana kita mengembangkan kendaraan atau transportasi di perdesaan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, saya pikir peluang pasarnya luar biasa, sehingga nanti industri alutsista ini tidak hanya mulu mikirin bagaimana membangun kendaraan lapis baja untuk tempur, tapi juga dia bisa mengembangkan kendaraan yang bisa digunakan untuk daerah-daerah perdesaan, daerah terpencil, daerah yang jalannya rusak, jalannya tidak terawat, sehingga apa? Masyarakat dapat dilayani dengan baik. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya adalah hasil produksi atau hasil pertanian dari masyarakat di perdesaan dapat diangkut atau dilayanin, dijual ke pasar-pasar induk. Sehingga apa? Sehingga nanti sayur mayur, bahan-bahan kebutuhan untuk pangan, untuk makanan bergizi dapat disediakan melalui program pemerintah dengan memberdayakan industri atau BUMN yang bergerak di bidang industri pertahanan, yaitu dengan menciptakan kendaraan yang tahan cuaca, kendaraan yang bisa melayani atau bisa dijalani untuk segala macam cuaca dan kondisi geografi. Gitu guys, kira-kira apa hubungannya antara alutsista dengan transportasi? Mengapa alutsista lagi yang diutamakan, Pak? Ya, jadi gini, kenapa kok alutsista kan gitu? Kenapa tidak yang lain ya? Transportasi mendukung semua sektor, tidak hanya alutsista. Tapi kenapa di sini alutsista saya tekankan? Karena memang program pemerintah ke depan adalah bagaimana mengembangkan industri, ya kan? Pemerintah ke depan itu 5 tahun ke depan itu ingin mengembangkan industri yang bergerak di bidang alat utama sistem pertahanan. Nah, oleh karena itu
kita transportasi memanfaatkan atau membuka peluang pasar, ya kan? Membuka peluang pasar industri yang bergerak di bidang alat utama sistem pertahanan, ya kan? Nah, apa yang bisa dikaitkan itu atau apa yang bisa didukung oleh transportasi untuk sistem pertahanan? Tadi kita buka peluang pasar, ya kan? Jadi ini ada ini ceritanya nih, ada apa hubungan antara supply and demand, ya kan? Kalau dalam teori ekonomi itu kan ada bicara supply and demand. Alutsista dia menyediakan industri atau bergerak di bidang industri pengadaan kendaraan baik roda 2, roda bahkan tank baja juga mereka bisa membuat itu. Nah, di transportasi kita buka peluang pasarnya, ya kan? Nah, kita buka demand-nya. Nah, demand-nya apa? Kami membutuhkan kendaraan untuk di daerah perdesaan. Oke? Ya kan? Nah, jadi terjadi supply and demand. Supply-nya dari industri atau BUMN yang bergerak di bidang alat pertahanan. Demand-nya kita create melalui kebijakan pemerintah, yaitu pengadaan kendaraan transportasi perdesaan. Ya kan? Nah, jadi ketemu nih kan? Ketemu. Nah, disitulah kaitannya antara industri alat pertahanan sama dengan transportasi. Nah, kenapa industri pertahanan? Karena memang yang mampu membuat kendaraan saat ini, ya kan, yang kondisi alamnya luar biasa ini, jalannya jelek, jalannya tanah, itu ya PT Pindad ini, gitu. Industri yang bergerak di bidang alat pertahanan utama, sistem pertahanan utama ini, gitu. Jadi itu kaitannya, gitu guys. Kenapa memang kita berpikirnya pada alutsista? Karena transportasi bisa memanfaatkan industri ini. Demikian. Dan apakah akan ada jenis transportasi terbaru? Contoh EcoGreen untuk mendukung pengiriman alutsista? Ya, jadi gini, harus dibedakan antara bicara alutsista sama bicara kendaraan yang ramah lingkungan. Ini adalah dua hal yang berbeda, ya kan? Tapi bukan berarti alutsista kendaraan yang di-create oleh PT Pindad tadi juga bisa memperhatikan kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, kalau bicara kendaraan yang ramah terhadap lingkungan, saya punya usulan baru, ya kan. Nah, ini terobosan baru sebenarnya yang sekarang belum ada di Indonesia. Nah, baru-baru ini kami berdiskusi dengan salah satu penghasil alat transportasi untuk daerah-daerah terpencil, untuk daerah bencana alam, kemudian untuk daerah yang nggak mungkin terjangkau oleh kendaraan apapun, baik kendaraan yang diciptakan oleh PT Pindad. Yaitu apa? Yaitu semacam, mungkin kalian kenal ya balon udara ya. Ya kalau dulu istilah terkenal dengan balon udara Led Zeppelin itu kan. Nah dulu kalau balon udara itu kan pernah digunakan untuk mengangkut penumpang. Nah sekarang dengan teknologi baru balon udara ini bisa mengangkut barang atau logistik, ya kan. Nah dengan menggunakan balon udara ini tentu dia sangat ramah lingkungan karena tidak ada polusi. Kemudian kita tidak perlu landasan pacu, tidak perlu merusak hutan untuk membangun landasan, ya kan. Jadi dengan lahan yang ada saja dimanfaatkan, bisa digunakan untuk take off dan landing alat transportasi ini. Nah ini saya pikir terobosan baru yang akan saya tawarkan kepada pemerintahan akan datang sebagai alat transportasi yang cukup ramah lingkungan. Dan contohnya sekarang ini kan angkutan batu bara itu kan menggunakan truk contohnya ya. Itu ada debunya, ada polusi, sehingga ada istilah uang abu, uang debu, kan gitu. Nah sekarang dengan kendaraan transportasi dengan balon udara ini, kita nggak ada lagi uang debu, karena memang nggak ada polusinya gitu loh. Nah ini dua hal yang berbeda antara kendaraan yang ramah lingkungan dengan kendaraan yang dihasilkan oleh PT Pindad atau alutsista, ya, industri yang bergerak di bidang alutsista, alat utama sistem pertahanan. Dan bagaimana Pak untuk pemerataan setiap sektornya dari darat, laut, dan udara? Baik,
transportasi terdiri dari beberapa matra. Matra darat, matra laut, matra udara, ya kan? Jadi kita nggak bisa bicara transportasi hanya bicara matra darat, tapi juga ada matra darat, matra laut, dan matra udara. Nah, justru yang cukup menarik adalah Indonesia kan negara kepulauan, bisa juga Indonesia menjadi negara kelautan. Nah, tergantung kita melihat seperti apa. Bicara kita Indonesia bicara negara kepulauan, artinya apa? Matra darat menjadi penting. Tetapi waktu kita bicara Indonesia negara perairan, tentu transportasi laut menjadi penting. Nah, pembangunan transportasi itu dilihat dulu, ya kan? Mana yang mempunyai efek yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi, ya kan? Dulu kita pernah berpikir bahwa kita harus membangun transportasi darat dulu, ya kan? Makanya di Pulau Jawa dibangun jalan, Sumatera juga demikian, ya kan? Kemudian setelah itu dikembangkan angkutan massal, ya kan? Angkutan massal. Nah, di daerah lain sementara masih menggunakan transportasi tradisional, ya kan? Nah, oleh karena itu kita nggak bisa harus misalnya 50-50 lah, sebagian darat, sebagian laut, sebagian enggak. Bergantung prioritasnya akan seperti apa, ya kan? Nah, ke depan akan seperti apa? Nah, ke depan karena kita sudah membangun cukup lama, ya kan? Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini banyak infrastruktur yang sudah dibangun, ya kan? Apalagi zamannya Bapak Presiden Joko Widodo, infrastruktur jalan tol, kemudian angkutan massal perkeretapian luar biasa dibangun. Nah, oleh karena itu ke depan kita harus memikirkan bagaimana transportasi yang ada di daerah-daerah terpencil, ya kan? Daerah-daerah pesisir, ya kan? Kenapa demikian? Karena memang pembangunan harus merata, ya kan? Harus merata. Untuk pembangunan yang merata harus dihubungkan dengan transportasi sampai ke daerah-daerah terpencil. Nah, itulah yang harus diperhatikan itu loh. Jadi bukan bicara backbone lagi sekarang, tapi kita harus mulai memikirkan pemerataan pembangunan transportasi. Istilahnya kalau dulu kita membangun transportasi di backbone itu daerah primer. Nah, kita sekarang bangun di daerah sekunder dan daerah tersier, ya kan? Nah, makanya pelayanan rakyat menjadi penting, transportasi perdesaan menjadi penting, ya kan gitu. Jadi kita mulai berpikir ke sana. Kemudian bagaimana menjangkau daerah-daerah terpencil, ya kan? Tadi saya sampaikan bahwa bagaimana transportasi bola udara bisa menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh moda transportasi lainnya. Nah, itulah yang menjadi prioritas kita ke depan. Jadi bukan pemerataan, pembagian, pembangunan proyek di jalan, di darat atau keretapi maupun di udara. Tapi lebih kepada prioritas moda transportasi yang mempunyai daya ungkit yang cukup kuat. Tujuannya apa? Kalau pemerataan, pikirin dong transportasi pedesaan. Pikirin dong transportasi pesisir, ya kan? Kenapa? Karena sekarang udah Jawa misalnya contohnya udah relatif bagus, ya kan? Udah ada jalan tol sudah terhubungkan, kemudian kereta api cepat sudah mulai dibangun tahap 1, ya kan? Kemudian Sumatera juga sudah mulai jalan tol. Di Kalimantan jangan bangun jalan lagi dong, kita bangun transportasi perairan. Gitu guys. Terima kasih.